Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmami Veronica. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai polinomial. Jadi dalam bentuk pertama-tama apa sih arti dari polinomial? Jadi bisa kita artikan poli artinya banyak, nomial artinya suku. Jadi polinomial itu suku banyak. Nah, terdapat kedua bentuk. Bentuk yang pertama an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah seterusnya hingga ditambah a0 x pangkat 0, atau bisa juga dalam bentuk ax pangkat n ditambah bx pangkat n kurang 1 ditambah seterusnya hingga zx pangkat 0. Di dalam polinomial itu terdapat istilah-istilahnya juga. Jadi yang pertama yaitu derajat polinomial, artinya pangkat tertinggi variabel polinomial. Jadi saya kasihkan contoh. Nah, yang mana derajat polinomial di sini? Ini kan ada pangkat 3, ada pangkat 4, ada pangkat 1, dan ini nggak ada. Ini nggak ada, ini konstanta ya. Jadi bisa kita katakan 8x pangkat 0. Jadi derajat polinomialnya yaitu pangkat 4. Jadi bisa kita katakan derajat polinomial 4. Kemudian koefisiennya yaitu bilangan real di sebelah variabel. Jadi koefisien yang ini, yang 3, 5, 2. Nah, ini juga 8, koefisien dari variabel x pangkat 0. Untuk menuliskan koefisien pada polinomial, itu kita urutkan dulu dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Jadi bisa kita tulis dulu x pangkat 4, jadi kita tulis di sini x pangkat 4 itu koefisiennya sama dengan 5 hingga seterusnya ya. Nah, kemudian lanjut ke konstanta, adalah koefisien variabel dengan pangkat 0. Nah, ini tadi yang saya katakan 8, ini kan cuma ditulisnya di sini 8. Nah, sebenarnya di sebelahnya itu ada x pangkat 0. Ya, ini adalah koefisien dari polinomial. Kemudian yang terakhir yaitu suku-suku. Nah, suku-suku itu artinya berapa suku yang ada dalam polinomial ini. Ada 4 suku ya. Sukunya yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, dengan catatan atau kriteria untuk mengenal polinomial itu, yang pertama pangkatnya adalah bilangan caca. Jadi selain bilangan caca itu bukan polinomial. Kemudian yang kedua yaitu koefisiennya adalah bilangan real. Yang ketiga, variabel tidak boleh di fungsi lain. Nah, terdapat juga nama khusus untuk polinomial. Jika polinomial berderajat 0, maka dinamakan polinomial konstan atau konstanta. Nah, kemudian polinomial berderajat 1 maka dinamakan polinomial linear. Berderajat 2 polinomial kuadrat atau kuadratik. Berderajat 3 dinamakan polinomial kubik, dan seterusnya ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian polinomial. Jadi contoh yang pertama itu penjumlahan polinomial. Nah, ini terdapat polinomial pertama, kemudian polinomial kedua. Caranya yaitu diurutkan dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah. Nah, ini sudah diurutkan 3x pangkat 4 dikurang 5x. Ini juga polinomial kedua sudah diurutkan. Nah, caranya yang pertama yaitu kita tinggal jumlahkan suku-suku sejenis. Nah, ini kita jumlahkan dengan ini. Kemudian ini tidak ada temannya, jadi tinggal kita, nah hasilnya seperti ini. Kemudian terdapat juga cara yang kedua, yaitu 3x kita tulis dulu polinom pertama di bagian atas. Nah, ini cara keduanya, cara menurun. Kemudian kita tuliskan juga polinomial kedua di bagian bawah, misalnya minus 5x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3, karena x atau variabel berpangkat 1 tidak ada, jadi kita tulis 0x ditambah konstantanya juga tidak ada, jadi kita tulis 0. Kita jumlahkan ke bawah. Nah, hasilnya sama.
Kemudian contoh yang kedua, ini pengurangan polinomial. Nah, sifatnya itu kita kali masuk atau distributif. Ini kan ada minus di sini, jadi kita tinggal kasih kali masuk ke dalam sini. Hasilnya akan seperti ini. Minus kali min 5 hasilnya 5. Minus kali plus 2x pangkat 3 hasilnya minus. Nah, tinggal kita jumlahkan lagi dengan suku-suku sejenis sama dengan cara yang di atas. Menghasilkan seperti ini. Bisa juga kita gunakan cara menurun. Cuma saya di sini tidak menuliskannya. Contoh yang ketiga yaitu perkalian polinomial. Nah, ini ada suku di sini. Polinomial pertama, polinomial kedua. Ini bisa dibalik ya, sifatnya distributif juga asosiatif, juga komutatif. Nah, ini tinggal kita kalikan, ini kita kali masuk. Misalnya suku pertama pada polinomial pertama, kita kalikan dengan suku pertama pada polinomial kedua. Nah, jadi kita kalikan ini, kemudian ini kita kalikan masuk ini, dan dihasilkan seperti ini. Atau bisa juga kita pakai cara seperti ini. Jadi kita bentuk ini di sini polinomial pertama, kemudian ini yang di sini polinomial kedua. Nah, caranya yaitu kita kalikan 2x pangkat 2 dikali 6x hasilnya 12x pangkat 3. Nah, 2x pangkat 2 dikali minus 2 hasilnya minus 4 pangkat 2. 2x 2 kali min 2 kali 6x kan hasilnya min 12x. Nah, di sini kan tidak ada. Nah, nanti ini kan kita jumlahkan ke bawah. Di sini nggak ada temannya, jadi kita taruh di samping, menyamping ke sana, ke kanan. Kemudian setelah kita peroleh perkaliannya, maka kita tulis ke bawah seperti ini. Jadi ini adalah hasilnya. Ini tambah di sini ya. Kemudian kita masuk ke nilai polinomial. Jadi untuk menentukan nilai polinomial itu ada dua cara. Yang pertama substitusi, kemudian yang kedua skema Horner. Nah, cara substitusinya yang pertama yang ini. Misalnya px sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 2. Nah, untuk yang ditanyakan P2. Jadi P2-nya tinggal kita substitusi ke dalam variabel x. Kemudian cara yang kedua kita memakai cara skema Horner. Nah, kita ambil contoh yang sebelumnya tadi ya. Misalnya Px, x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 7x tambah 2. Tentukan P2-nya. Nah, kita bentuk lagi garis seperti ini. Kita bentuk garis seperti ini. Kemudian kita masukkan. Ini kan Px-nya. Jadi kita ambil koefisien variabel. Kan ini sudah terurut ya, jadi kita tinggal tulis di atas ini 1 minus 3 7 2, kemudian dikalikan ke angka 2 tadi karena ditentukan P2, maka 2-nya kita tulis di sini. Nah, saya letakkan bintang di sini supaya lebih mudah. Kita turunkan 1, kemudian 1 dikali 2 menghasilkan 2. Nah, ini kan dijumlah, jadi 2 hasilnya dari perkalian 1 kali 2, 2. Kemudian dijumlahkan ke bawah. Minus 3 ditambah 2 hasilnya minus 1. Kemudian dikalikan lagi, minus 1 kali 2 hasilnya minus 2. Ditambah dengan 7 hasilnya 5. 5 kali 2, 10. Ditambah 2 hasilnya 12. Maka ini merupakan nilai polinomial atau P2-nya. Jadi pada skema Horner. Jadi hasilnya itu kita peroleh dari cara substitusi tadi, hasilnya sama ya. Jadi kita ambil angka yang terakhir di sini. Oke, kita lanjut ke penjabaran polinomial. Jadi caranya ada dua cara. Yang pertama penjabaran langsung, kemudian yang kedua binomial Newton. Nah, untuk yang penjabaran langsungnya misalnya kan ini misalnya polinom ini kan x tambah y tutup kurung pangkat 2. Jadi bisa kita langsung tuliskan x kuadrat, kan biasanya kayak gitu ya, yang kita bisa tuliskan langsung x kuadrat tambah 2xy ditambah y kuadrat. Nah
Untuk cara yang kedua itu namanya binomial Newton. Jadi ini hanya digunakan jika terdiri dari dua suku. Jadi ini rumus umumnya ya. Ini rumus umumnya. Untuk menentukan kombinasi I hingga N, maka N parsial per N kurang 1 tutup kurung parsial I parsial. Juga cara yang ketiga yaitu segitiga Pascal. Nah, jadi kita bentuk, saya jelaskan, kita bentuk seperti ini, kita tulis 1, kemudian di bawahnya 1, kita jumlahkan 2, kemudian kita tulis lagi sampingnya hingga seterusnya ke bawah. Nah, yang paling atas ini adalah polinomial berderajat 0. Jadi kita gunakan nantinya untuk menentukan contoh yang di bawah. Nah, ini yang kedua. Untuk yang berderajat 1, berderajat 2 hingga seterusnya ke bawah. Nah, pada contoh, kita perhatikan contoh di sini. Ini kan berpangkat 3. Nah, jadi kita ambil ini, angka yang ini, yang 1, 3, 3, 1. Jadi caranya yaitu kita misalkan X adalah A, 2Y adalah B, maka supaya kita mudah nanti menentukannya. Jadi kita tinggal kasih masuk, misalnya 1 dikali A pangkat 3. Nah, ini masuk ya, ini masuk. Jadi kalau nanti kita prioritaskan A-nya dulu untuk berpangkat paling tinggi, kemudian B-nya yang terakhir. Jadi kalau A berpangkat 3 di sini, maka B berpangkat 0 hingga seterusnya seperti ini. Nah, ini kan A berpangkat 2, jadi B-nya lagi yang berpangkat 1, karena pangkatnya itu harus jumlahnya 3 sesuai dengan yang di soal. Nah, untuk yang pengerjaannya itu sudah bisa ya. 1 kali A pangkat 3 dikali B pangkat 0 kan hasilnya A pangkat 3. Karena B pangkat 0 itu hasilnya 1 ya. Jadi ini sama saja dengan 1 B pangkat 0 hingga hasilnya yang dibawa ini. Nah, kemudian cara yang keempat yaitu segitiga Pascal-Queneau. Jadi kata Queneau yang di belakang ini sebenarnya nama orang ya. Nama orang yang berasal dari Indonesia. Jadi namanya itu Profesor Sukino. Nah, dia mengembangkan segitiga Pascal ini untuk mencari polinom yang bersuku 3 di dalamnya. Jadi caranya sama seperti tadi segitiga Pascal, kita gambar dulu sepertinya, cuma sudah dimodifikasi menjadi seperti ini. Jadi caranya untuk memperoleh seperti ini, kita ambil dulu ini kan di pangkat 3. Nah, dari soalnya kan kita lihat pangkatnya 3. Jadi untuk angka pertama kita kalikan dulu ke paling atas. Jadi kita hasilkan 1 kali 1. Kemudian angka yang kedua kita kalikan ke baris kedua. Untuk angka semuanya yang di atas ya. Jadi 3 kali 1, 3 kali 1. Ini. Nah, kemudian untuk angka yang ketiga kita kalikan lagi untuk baris yang ketiga. Jadi ini 1, 2, salah, kolom yang ketiga. Nah, 1, 2, 1. Jadi bentuknya seperti ini atau nah, kemudian yang ke angka terakhir kita kalikan ke ini sendiri. Jadi 1 kali 1, 1 kali 3, 1 kali 3, 1 kali 1 hingga nah, ini adalah modifikasi atau pengembangan dari Pascal-Queneau. Nah, ini kan ada soalnya. Jadi A ditambah B ditambah C pangkat 3. Nah, bisa kita kasih masukan. Jadi 1 kali A pangkat 3 dibawanya lagi 3 kali A pangkat 2 pangkat kali B hingga seterusnya hingga menghasilkan hasil seperti ini. Pembagian polinomial. Jadi pembagian polinomial itu terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu cara penjebaran, yang kedua pembagian susun atau Prokapit, yang ketiga Horner. Jadi misalnya kita misalkan ini kan dalam perkalian atau pembagian itu kan terdapat ada yang dibagi, ada pembagi, ada hasil bagi dan sisa bagi. Jadi misal kita simbolkan yang dibagi PX, pembagi GX, hasil bagi HX dan sisa bagi ESX. Jadi
bisa kita tuliskan Px sama dengan Gx dikurang Hx ditambah 5x. Nah, ini ada contohnya. Misalnya 12 bagi 5 kan itu bisa kita tuliskan. Bisa kita tuliskan 5 kali 2, sisanya 2. Nah, itu di bawah. 12 sama dengan 5 kali 2 ditambah 2, hasilnya 12, ya kan? Nah, di dalam polinomial terdapat juga teorema. Nah, yang pertama itu teorema faktor. Misal Px suatu polinomial dalam kurung x kurang h merupakan faktor dari Px jika dan hanya jika Ph sama dengan 0. Selanjutnya, dalam polinomial juga terdapat istilah teorema sisa. Jadi, teorema yang pertama itu mengatakan bahwa jika Px dibagi oleh x minus k, maka sisa pembagiannya adalah S sama dengan PK. Kemudian, untuk teorema 2 dari teorema sisa, mengatakan bahwa jika polinomial Px dibagi oleh dalam kurung AX tambah B, maka sisa pembagiannya adalah S sama dengan P dalam kurung minus B per A. Jadi minus B per A itu diperoleh dari pembagi AX tambah B sama dengan 0, AX sama dengan minus B, X sama dengan minus B per A. Untuk teorema ketiga, yaitu jika polinomial Px dibagi oleh Ax pangkat 2 ditambah Bx tambah C, maka sisa pembagiannya adalah Sx sama dengan Mx ditambah N. Dengan Ax pangkat 2 ditambah Bx tambah C bisa difaktorkan, menghasilkan X kurang K dikali X kurang K. Nah, selanjutnya juga terdapat teorema Vieta. Nah, yang pertama yaitu persamaan polinomial berderajat 2. Maka bentuknya Ax pangkat 2 ditambah Bx ditambah C sama dengan 0. Untuk persamaan polinomial berderajat 3, maka bentuknya yaitu Ax pangkat 3 ditambah Bx pangkat 2 ditambah CD ditambah Jadi, selain teorema sisa juga terdapat teorema Vieta. Nah, yang pertama yaitu persamaan polinomial berderajat 2, persamaan kuadrat. Jadi, bentuknya atau persamaannya yaitu Ax pangkat 2 ditambah Bx ditambah C sama dengan 0. Untuk persamaan polinomial berderajat 3, maka bentuknya yaitu Ax pangkat 3 ditambah Bx pangkat 2 ditambah Cx ditambah D sama dengan 0.